Selamat pagi pemirsa Kota Malang. Pagi ini ada program dedikasi tentang sosok legend di Kota Malang, kiprah sejauh mana tentang Abah Saguanto. Mari kita saksikan kiprahnya habis ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Hari ini saya juga bersyukur dengan bisa berbicara dengan Abah, salah satu sosok di Kota Malang yang bergerak di bidang seragam militer. Ini menjadi program kerja di Kota Malang yang memang dikatakan unik, tapi memang harus buat pemirsa Kota Malang harus tahu sejauh mana sih tentang program kerja di seragam militer sejauh mana. Mungkin yang bisa saya tanyakan dari awal, kenapa dinamakan toko ini adalah Toko Saguanto? Karena nama itu kan pemberian orang tua, ya, dan saya suka nama itu karena nama Saguanto itu kan nggak mungkin orang Madura. Ternyata saya Madura, ya. Biasanya dikira orang Cenes. Jadi kemana-mana ditanya, walaupun saya yang menghadap ke para petinggi itu, pada militer itu ya, mana Pak Saguanto? Ditanya gitu. Nah, pertama saya bilang iya Pak Saguanto saya. Akhir-akhirnya Pak Saguanto masih di kantor, saya yang diutus di sini, padahal saya Saguanto, kira-kira gitu. Karena tanya Saguanto itu bukan saya, dikira saya pegawainya, ya saya biarin aja. Jadi saya tambah bangga nama Saguanto itu disukain beliau-beliau itu di para jenderal-jenderal itu ceritanya seperti itu. Basicnya seperti itu, Pak. Yes. Belum kasih nama saya Saguanto dulu belum. Iya. Jadi iya sudah ada nama tapi belum beken gitu loh. Ternyata yang ditanya itu Saguanto itu mana gitu. Jadi panjang Saguanto itu namanya kok bagus ya. Nah, ya itu saya pakai terus sampai detik ini, sampai saat ini, kira-kira gitu. Ya. Usaha seragam militer ini Pak bisa diceritakan dari awal? Dari awal saya itu masuk pasar itu tahun 74, 75. Oke. Gitu loh. Terus setelah itu, setelah 74, 75, saya ikut jadi tukang semir. Disuruh saya tidurnya di pasar. Saya tidur di pasar dulu 2 tahun kurang lebih. Waktu itu pasar dibangun. Waktu itu wali kotanya Bapak Kolonel Sugiono. Pak Giono. Berarti itu daerah 70-an ya Pak ya? 70, ya 73, 74 atau 75 lah kira-kira gitu. Sekitar itu. Jadi saya itu kerja di pasar, tidur di pasar, sekaligus saya pernah berjuang di pasar. Nah, gitu. Jadi ceritanya panjang dan unik. Ini suka dugaan seperti apa Pak? Mungkin gini, kalau pasar itu identik dengan kurang bagus lah, identik lah ya, orang nggak ada paham. Padahal pasar itu tempatnya segala macam produksi seluruh dunia itu ada di pasar. Jadi asumsi orang Indonesia itu keliru. Padahal pasar itu tempat menciptakan lapangan kerja itu harus dimulai dari pasar. Karena pasar itu tempat produksi, tempat datang pedagang, tempat datang orang beli dan sebagainya. Jadi sudah pas pasar itu luar biasa. Ke depan itu pasar harus dibuat laboratorium paling unggul di dunia, itu pasar. Yang punya bank terbesar siapa namanya itu? Itu orang pasar. Terus Bentul, itu orang pasar, jual tahu dulu. Pertama saya ikut Pak D saya. Jadi dari Madura saya datang saya keluar dari PGAN 6 tahun Pamekasan. Pendidikan guru, saya seorang guru dan keluarga saya guru semua. Jadi kalau keluarga saya itu mestinya harus jadi guru, tapi tidak jadi guru, punya guru gitu loh. Selama 2 tahun saya tahu interaksinya pedagang dan interaksinya pembeli. Jadi tahu dari mana, kirim dari mana, pembelinya dari mana, asal barang itu dari mana. Kita mengetahui selama 2 tahun udah paham. Gitu loh. Jadi dari situ saya
mengetahui yang butuh, tapi di sana itu sepatu bekas, barang bekas rata-rata seperti itu. Yang baru itu sedikit. Saya berinisiatif, generasi saya itu baru. Begitu saya tampil itu lebih maju pasar timbang toko. Jadi toko itu ngambil ke pasar. Jadi sejarah itu kalau dulu nggak ngambil ke pasar, kalau kita baru ada Saguanto, saya punya cara gimana caranya toko yang di luar itu ngambil ke Saguanto, itu terjadi ternyata. Jadi di situ ada perubahan. Jadi saya mengerti yang laku tuh apa, yang baru-baru atau pangkat tuh apa, yang baru itu kita mengerti. Jadi kita ikutin pelan-pelan ya. Per tahun itu sudah luar biasa perkembangannya. Hanya saya ngambil posisi yang di atas. Jadi yang dandim ke atas atau danyon ke atas kita ambil. Kita kondisikan supaya beli ke Malang. Topi contoh. Nah, topi itu semua kan seluruh Indonesia kan ngambil ke Malang, Pak. Jadi desainnya Saguanto semua itu Malang, seluruh jadi desainnya Saguanto itu jadi kiblat se-Indonesia karena yang dipakai danyon ke atas sampai jenderal. Alhamdulillah saya berhasil selama 5 tahun 10 tahun berhasil saya masuk ke program saya yang mengkondisikan bahwa pembesar itu harus beli ke Malang. Jadi pangkat yang tinggi danyon ke atas dan rem dan Kapolda, Pangdam itu sampai Kasat, sampai Panglima TNI itu ya apa cara beli ke kita itu memang butuh waktu 10 tahun kurang lebih saya bisa masuk. Karena mengarah ke seragam militer itu kan kebutuhannya terus berkembang dan tidak pernah akan sepi. Itu Pak, itu menurut saya dulu. Jadi saya seneng ke militer itu satu, orangnya militer itu disiplin, tepat waktu. Butuh terus, ada pendidikan terus, ada yang pensiun, ada yang masuk dan jadi potensi sangat bagus. Itu saya masuk di situ dan tidak mudah berubah. Lah kalau dagang-dagang lainnya kan berubah. Ya. Kalau TNI itu kan tidak berubah, paling berubahnya 25 tahun. Ada perubahan itu misalnya belum tentu 25 tahun sekali itu berubah atau 10 tahun sekali belum tentu. Doreng atau perlengkapan TNI enggak. Jadi lama. Di situ saya ambil posisi di perlengkapan TNI Polri karena tidak mudah berubah. Dan yang butuh itu pasti. Tentunya pengalaman itu belajar sambil berjalan. Nggak mungkin kita punya konsep begini karena termasuk kita orang yang awam. Nggak punya metode, nggak punya apa. Tapi di jalan tuh ada metode Pak, timbul. Persaingan juga timbul. Artinya senang kalau bersaing itu. Jadi indah gitu lah Pak. Pertama memang TNI ini tidak pernah habis. Selama masih ada Indonesia nggak mungkin sih sepi, pasti rame. Dan jatahnya pasti setiap 6 bulan atau 1 tahun itu pasti. Dari situ saya ngambil posisi bahwa bahwa di TNI itu bagus. Strateginya ya memang tanpa menyerah, tanpa puas. Jadi tidak pernah puas dan tidak punya menyerah, harus gigih terus, harus diperbaiki terus dan seterusnya dan seterusnya. Nggak gampang memang masuk sampai semua jenderal, semua panglima, sampai tingkat presiden. Dari zaman Pak Harto ke zaman Pak Jokowi tetap saya dipakai, walaupun saya tidak ke Jakarta sendiri, sudah ada perwakilan di sana. Memang tidak gampang Pak, butuh waktu 10-15 tahun baru masuk. Tapi saya ngambil posisi di atas. Jadi yang sekiranya di pasar tidak ada, di Jakarta nggak ada, Bandung nggak bisa, saya yang bisa. Saya mencoba, misalnya topi itu dulu Jepang kan, Jepang tuh kan maaf ya, itu orangnya kan tidak rapi, bengkong-bengkong. Kalau saya lihat di TV itu begitu kan. Saya analisa, saya analisa, saya bikin, saya diperbaiki, diisi topi itu supaya kenceng dan seterusnya dan seterusnya. Itu saya itu yang ide dari Saguanto itu murni. Makanya kalau topi itu pasti bikinan Saguanto yang disenangi oleh seluruh jenderal di Jakarta. Otomatis bawahnya pasti senang Pak. Kalau sudah jenderalnya pakai, semua akan pakai. Jadi sistem komandonya itu walaupun tidak ngomong, sudah seperti di komando. Kalau ingin diterima di atas itu saya memulai dari dulu pangkat kecil Pak. Pangkat kecil di dada waktu tim-tim.
Itu awalnya. Jadi saya dengar dari dalam itu sudah dapat bocoran bahwa pangkat akan berubah. Jadi mungkin kurang setahun ya. Saya sudah tahu bocorannya. Saya pelajari, saya bikin langsung. Itu ceritanya, Pak. Terus ada pejabat pulang setingkat dan Yon pulang ke Malang, terus lihat pangkat saya. Loh, kok ada pangkat gini, ini pangkat apa katanya? Ini Pak, ini pangkat nanti ke tim-tim insya Allah bilang. Terus, tahu dari mana kau? Ya saya dapat aja Pak, dapat tahu dari teman-teman saya. Saya aja belum tahu kok kamu udah tahu, yang ngamuk beliau itu Pak. Karena seorang Danyon dari tim-tim gitu ya Pak. Tadi ceritanya gitu. Jadi kalau saya dapat bocoran saya langsung nekat dibikin Pak, tanpa seorangnya nekat. Langsung saya bikin, langsung saya taruh di toko itu. Memang saya dulu punya mesin di Bandung, komputer, waktu di Malang belum ada. Jadi pangkat itu berubah, tim-tim, nah pakai depan kecil begini, nah itu namanya untuk perang, supaya kelihatan kecil lah, tahu tanda aja. Saya dimarahi karena jual belum ada, skepnya belum ada apanya. Tapi saya orangnya nekat ya Pak ya, orang nekat tuh kan nggak bisa. Jadi saya bikin, akhirnya saya dimarahi karena sudah ada di pasar. Tapi kan saya dibutuhkan, sama saling membutuhkan tentara bagi saya, bagi orang pasar lah gitu. Nah, dari situ saya tambah, wah bagus ya, tentara belum tahu kok saya sudah tahu. Jadi saya tambah percaya diri gitu ya Pak. Waktu itu saya diminta membikinkan punya keluarga cendana, semua keluarganya. Kan besok dipakai Pak ya, besok dipakai. Terus saya ditelepon dari Jakarta, harus dibikin punya keluarga cendana, termasuk semua keluarganya. Kalau tidak salah 12 topi, khusus topi Pak ya. Kalau rompinya kan sudah. Saya kan bilang saya tidak bisa Pak. Ini tukang saya sakit karena lembur Pak, luar biasa. Lembur luar biasa, tanpa kenal waktu dan seterusnya. Kan harus sukses Pak, karena latgab itu kan penting. Akhirnya ya kita bikin. Saya bilang tidak sanggup. Kenapa? Marah beliau. Dulu kan masih marah tentara, Pak, tidak kayak sekarang. Bilang tidak bisa itu, wah saya semacam dilecehkan gitu tentaranya. Kalau dulu Pak, kalau sekarang kan biasa. Ya saya bilang karena capek gitu loh Pak. Jadi tidak mungkin. Tapi akhirnya saya ditekan. Saya ya siap Pak, kami akan laksanakan, akan saya bikin. Tapi kalau sakit saya kirim dokter katanya dari ya, tentara kan gitu Pak. Saya kirim dokter nanti. Terus penyangka kan besok dipakai jam 9 Pak. Ya nanti biar dia terpaksa diantarkan, ya ada dijemput Pak, diantarkan pakai pesawat, pakai ikut pesawat dari Singosari dulu masih ada. Oh dari Lanut. Jadi masih dulu ada penerbangan kalau tidak salah 1 hari sekali, tapi penumpangnya itu paling 3 orang, 4 orang gitu dulu. Jadi yang pakai baling-baling itu Pak. Jadi ya dikirim Pak, jam 9 nyampe di istana Pak, bayangkan. Tapi bangganya luar biasa, bukan keuntungan tuh, untungnya tidak ada. Senangnya puas. Prestise. Apa? Prestise. Iya, kok Jakarta bisa pesan ke Saguanto Malang itu kan aneh, bin ajaib. Kan Bandung ada, Jakarta ada, Surabaya ada, kota-kota besar lain ada. Tapi saya bisa meraih melebihi Jakarta. Memang topi saya itu kalau dipakai seperti ada jimatnya itu kata orang. Jadi percaya dirinya tinggi, ini tinggi. Ya saya bilang ya memang ada sabu-sabunya Pak itu Pak. Takuyan begitu Pak. Kalau persaingan tuh sebetulnya ya biasa-biasa aja ya, keindahan lah ya, kebutuhan persaing itu. Karena gini, kalau keluarga besar saya sudah jadi pengusaha seperti ini rata-rata semuanya. Jadi saya ini bukan murni berdagang, tapi masih ke pendidikan Pak. Jadi mendidik keluarga dulu. Alhamdulillah keluarga saya pengusaha ini di Malang ya, di Malang. Soal ada yang mengakui tidak mengakui itu hal lain ya. Itu sudah hampir 100% itu keluarga besar saya. Jadi kalau persaingan ya tetap bersaing, tapi kita tidak menganggap bersaing, karena kita tetap jadi kiblatnya. Jadi untuk menyaingi kita ini walaupun seluruh Indonesia kan susah ya, karena kita itu orangnya bukan cari uang tapi cari kepuasan. Sebetulnya kalau masalah kekayaan
teman-teman saya yang lebih kaya dari yang luar biasa itu banyak. Cuman saya biasa-biasa aja karena masih mendidik orang lain atau keluarga dan orang lain supaya jadi pengusaha juga. Jadi tidak sendiri kita ini. Jadi kalau saya tidak mungkin ngasih uang kepada orang terus-menerus. Jadi kalau ngasih pekerjaan. Jadi keluarga saya intinya hampir 100% itu di Malang itu keluarga saya. Tidak ada orang lain. Atau didikan saya. Jadi dua, keluarga atau didikan. Jadi saya intinya kalau persaingan itu memang kebutuhan, indah. Kalau tanpa persaingan itu nggak enak rasanya. Jadi ada perkembangan nggak mungkin monoton gitu. Nah, kalau ada persaingan tuh berubah dan berubah, itu indahnya seperti itu. Kalau orang kita ini hanya jiplak. Kalau kita kan nggak bisa jiplak, Pak. Harus ide sendiri, harus desain sendiri, harus cara saya sendiri bekerja. Kalau suruh jiplak saya nggak bisa, nggak mau. Kalau saya ya, kalau online pribadi saya nggak, karena kita tailor. Tailor itu sulit untuk di-online-kan, walaupun bisa, tailor bisa, tapi faktanya nggak bisa. Karena kepuasan, kalau tentara itu tidak boleh meleset sedikit. 1 senti aja kelihatan beliau nggak mau. Gitu loh. Jadi kalau online itu iya, cuman kita nggak begitu mengikutin, saya umur sudah sekian, nggak mungkin. Ya loh. Jadi kalau orang lain mungkin online iya, tapi online itu yang produksi massal. Kalau kita kan tidak produksi massal. Yang andalan kita itu tailor, yang orang harus mengukur, harus datang, harus puas, itu. Jadi susah ya kalau orang yang sudah minded Saguanto itu untuk ke orang lain itu susah. Jadi nggak mungkin pindah menurut saya lah ya. Artinya dari Presiden Pak Harto sampai ke beberapa presiden ke Pak Jokowi, ya tetap kalau ada event-event kemiliteran pasti kami yang dipanggil ya. Terus Panglima semua itu dari dulu sampai detik ini ya tetap. Berarti kan ada keterikatan, kepuasan dan seterusnya. Kita atau ke masyarakat pada umumnya itu, yaitu tadi anak orang tua itu harus bisa menunjukkan atau memberi pendidikan kepada anaknya supaya mandiri. Caranya mandiri harus dikondisikan dari sejak dini. Anaknya itu mau dibawa kemana, ya? Usahakan ke wirausaha, ke entrepreneur, karena Indonesia itu lemah itu. Jadi yang jadi pengusaha di Indonesia itu bukan orang cerdas, bukan orang pinter, bukan orang kumlot, tapi orang yang terkepepet. Jadi kita ini kepepet, bodoh. Tapi begitu bergaul di lapangan, saya menguasai segala sesuatu karena dapat di lapangan. Sedangkan orang teman-teman saya yang kumlot itu hanya jadi terpakai guru agama gitu loh. Paling tinggi itu teman saya itu Pak Mahfud. Paling tinggi. Ya kan, itu paling tinggi. Jadi saya kalahnya dengan Pak Mahfud. Kalau dengan yang lain saya nggak kalah, Pak. Kalau bicara pendidikan, saya punya pendidikan sendiri. Kalau bicara bisnis, ya saya punya bisnis sendiri. Kalau bicara gaji, saya belum pernah digaji orang lain. Kalau yang lain digaji orang lain. Jadi kalau saya menghimbau kepada masyarakat, sebagai orang tua itu ke depan harus bisa mengarahkan anaknya kepada kewirausahaan atau entrepreneur. Entrepreneur itu sebetulnya tidak modal yang diutamakan. Itu pertama itu skill, kedua trust, terus money itu akan ikut, gitu loh. Makanya harus dipersiapkan yang dibutuhkan itu. Kalau orang kan butuh uang, tidak sebetulnya. Entrepreneur atau wirausaha tidak butuh uang utama. Uang butuh tapi terakhir. Pertama itu skill, kedua trust.
Uang tuh akan mengikuti, uang itu akan mendatangi kita kalau sudah punya skill dan trust. Jadi salah kalau orang berpedoman bahwa bisnis itu adalah modal. Salah. Makanya ada orang buka 1 tahun udah hilang 1M, anaknya orang kaya-kaya. Nah, dimodalin. Kalau berangkat dari modal tuh pasti habis. Tapi kalau berangkat dari skill dan trust pasti hebat itu orang. Dan bisnis itu seperti itu. Ke depan orang-orang yang kumlot, mahasiswa yang kumlot, yang pinter-pinter itu jadilah pewirausaha yang handal. Caranya mulai dari sejak kecil. Jangan berangkat dari modal. Kalau berangkat dari modal akan habis. Sejarah mengatakan teman-teman saya berangkat dari bisnis, dari modal tuh habis semuanya, tidak ada yang sukses. Tapi berangkat dari tidak modal, dari skill dan trust itu luar biasa. Misalnya saya katakan teman-teman Cina itu datang ke Indonesia bawa modal, kan tidak bawa modal, bawa orangnya saja ke sini. Teman-teman Arab juga sama, orangnya saja ke sini. Dan juga teman-teman dari Padang juga sama, tidak pakai modal, hanya belajar di lapangan. Termasuk Madura. Itu tidak bawa modal, termasuk saya sendiri orang Madura datang, tidak bawa modal, tapi buktinya bisa. Jadi saya harapkan jangan berpedoman kepada modal. Modal itu nomor 3 setelah skill dan trust. Terima kasih. Oke, program dedikasi kita akhiri pagi ini dengan Abah Saguanto. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat buat kalangan entrepreneur, generasi muda. Cuma satu pesan di acara ini, jangan budayakan instan. Kita kerja keras, kerja cerdas. Sampai jumpa.